Saya yakin laki-laki yang mencintai dan memuliakan ibunya, insya Allah sudah pasti lelaki yang soleh. Saya berharap Mas Yusuf bisa terus berbakti kepada ibunya dan menjadikan ibunya PIV dalam hidupnya. Alhamdulillah. Amin. Bu, Ya, Sob. Yusuf minta izin ibu. Yusuf ingin menikahi Aisyah. Alhamdulillah. Ibu bahagia mendengarnya, Sob. Benar ibu bahagia. Menikahlah. Ridho Allah, ridho ibu juga, sayang. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, menikahlah. Menikahlah, sayang. Alhamdulillah, Bu. Terima Iya, kasih. sayang. Saudara Yusuf binti Husain, saya nikahkan engkau dengan Aisyah binti Abdullah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Aisyah binti Abdullah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? 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 Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Yusuf dan Aisyah untuk jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah itu sangat luar biasa, impian setiap orang. Yang terpenting satu kuncinya saling pengertian satu sama yang lainnya, dan yang kedua harus memberikan perhatian penuh. Suami pasti punya kelemahan, tugas istri selalu mendampingi, mensupport. Begitu juga dengan istri juga punya kelemahan, tugas suami mensupport. Karena setiap manusia pasti punya kelemahan. Disitulah Allah akan memberikan pahala kebaikan hingga kita dapatkan surga, menutupi kelemahannya masing-masing. Yang terpenting adalah harus frekuensi satu sama yang lainnya. Jagalah sholat tepat waktu, selalu perbaiki duhanya, tahajudnya, dan sedekah. Dan yang terpenting lagi juga, selalu berbakti kepada orang tua. Karena orang tua sangat luar biasa. Orang tua akan mendoakan kita. Dengan mendoakan itulah nanti akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga Yusuf dan Aisyah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahu 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 anta Rabbi. 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 Allahu Allahu Allahu
kadang rembulane mumpung jembar kalangane sun surah surah hiu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bu. Ibu. Mulia Ibu. jasamu, Ibu. wahai bunda, Ibu. takkan terbalas walau bertaruh nyawa. Innalillahi wa inna ilaihi Rabbil firli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wali walidayya. Yusuf anakku, tidak sia-sia doa ibu dan segala ikhtiarmu. Allah ridhoi kamu dapatkan istri solehah seperti Aisyah. Ibu kembali pada Allah dengan bahagia. Ibu bersyukur punya anak sepertimu, nak. Demi Allah, Allah akan selalu memuliakanmu dari ibu yang selalu mencintaimu. Maafin Yusuf, Bu. Yusuf belum bisa bahagiakan ibu, Bu. Maafkan Yusuf, Bu. Wahai sang pencipta, ku panjatkan doa untuk sang bunda yang amat ku cinta. Wahai sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dimuliakan Allah, kita bisa mengambil hikmah yang sangat luar biasa dari kisah Yusuf ini, di mana Yusuf mencari jodoh dengan cara-caranya Allah, dengan cara-cara takwa. Karena dalam hadis yang disyaratkan dalam rangka mencari jodoh adalah bukan hartanya, bukan keturunannya, tetapi faktor agamanya. Yusuf mendapatkan seorang Aisyah yang sangat luar biasa. Beliau ikut riadoh PPMI, dia rajin sholat tepat waktu, duha, tahajud. Yang luar biasa lagi adalah dia bisa memuliakan orang tuanya Yusuf, mempiaipikan orang tuanya. Karena itulah hal yang terpenting di dalam kehidupan berumah tangga. Hikmah bisa diambil adalah siapapun diri Anda hari ini yang bermasalah dengan perjodohan, satu poin, carilah syarat utama adalah keagamaannya. Perhatikan sholatnya, duhanya, tahajudnya, dan yang paling penting adalah bisa memuliakan orang tuanya. Bersama Allah segalanya pasti bisa. Dengan sedekah hidup luar biasa, berhati-hati dari dosa, keajaiban akan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ahmad dimulai dibuka. Siapin materi.
Monggo Pak Ahmad dibuka dulu, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kaya, Maha Pemberi rezeki yang melapangkan siapa yang dikehendaki serta mencukupkan siapa yang Dia kehendaki. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan semua tuntunan serta petunjuknya kepada kita sekalian. Ibu bapak yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang di dalamnya terdapat waktu mustajab untuk berdoa, hari berkumpulnya rahmat serta ampunan Allah untuk hamba-hambanya. Di kesempatan yang mulia ini kita akan menyimak sebuah tema yang sangat penting untuk kehidupan kita, menarik energi rezeki. Bukan hanya sekedar tentang harta, akan tapi bagaimana meluruskan niat, membersihkan hati, serta menguatkan hubungan kita dengan Allah sebagai sumber segala rezeki. Insya Allah, suatu tema akan disampaikan oleh seorang dai dan seorang pembimbing umat yang istiqomah dalam dakwah serta penuh keteguhan di dalam nasihat, Ustadz Yudi Faisal. Maka mari kita hadirkan hati yang lapang, kita luruskan niat karena Allah Ta'ala, serta kita dengarkan dengan penuh adab serta harapan. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini, malam ini menjadi sebab terbukanya pintu-pintu rezeki yang halal, luas serta penuh keberkahan. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sambut dengan penuh hormat dan kehormatan Ustadz Yudi Faisal. Dipersilakan. Baik. Nah, sana kok kekecilan. Cukup Ustadz. Bapak Ya cukup. Kurang besar dikit. kedengaran. Terus. Ini suara saya putus-putus Pak Ahmad. Enggak. Cukup. Halo. Cukup tadi. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah menghadirkan kita di Zoom pada kesempatan malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semua atas izinnya Allah ampuni dosanya, Allah mudahkan, Allah lancarkan urusannya, Allah diberikan kepada Bapak Ibu semua kesuksesan dunia dan akhirat. Salat dan salam mari kita curahkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Kita awali dan baca basmalah. Bismillah. Bapak Ibu semua, coba saya ingin tanya di antara Bapak Ibu sebentar ya, calling. WA dulu di grup, mengingatkan ke teman-teman, ayo belajar dakwah Bapak Ibu, belajar gak mikirin diri sendiri mulai dari sekarang. Bapak Ibu komen, ayo Bapak Ibu segera masuk Zoom, mudah-mudahan hadir 39 orang ya. Baru 22 orang menuju ke 39. Silakan, ada waktu 1 menit, karena kalau Bapak Ibu ngajak teman-teman, ya insya Allah nanti menjadi pahala kebaikan. Siapapun Bapak Ibu boleh ajak, silakan. Ini akan menjadi dakwah kita, mengajak teman-teman kita yang sefrekuensi, yang ingin sukses bersama ya.
Bapak Ibu semua, hari ini bicara tentang energi rezeki ya. Saya mau nanya Bapak Ibu semua, di bulan Januari ini siapa yang sudah dapat keajaiban? Keajaiban rezeki terutama ya. Gak mesti melulu uang loh ya. Contoh anaknya keterima kerja, anaknya lulus ujian atau keterima kerja atau apapun, omsetnya naik. Silahkan Bapak Ibu. Boleh open mic, boleh tulis di kolom komentar. Nanti akan kami bacakan ya. Kalau bisa disebutin tanggal sekian hari apa gitu ya. Nah, sedikit saya sharing Bapak Ibu ya. Kalau saya merasakan dalam tanda kutip ya, rezeki itu semakin mudah, semakin gampang. Tapi Bapak Ibu, fokusnya itu kebalik-balik. Kalau kita gini Bapak Ibu, ingin rezeki lancar, itu identik dengan gimana caranya cari duit gitu kan. Ternyata duit itu nggak ketemu pada saat kita nyari gitu. Loh, di mana ternyata rezeki itu bisa datang? Ubahlah fokus Bapak Ibu. Ubah fokus pada saat ini, sekali lagi Bapak Ibu. Uang adalah energi. Boleh Bapak Ibu dicatat ya. Uang adalah energi. Jadi energi itu di alam semesta, tolong dicatat kunci lancar rezeki ini. Biar rezeki Anda mulai besok berbrul gitu loh ya. Uang itu adalah energi. Catat ya. Boleh ditulis di kolom komentar. Yang kedua, energi itu butuh ditukar. Jadi butuh pertukaran energi. Nah, cara menarik energinya adalah di pagi hari waktunya. Catat, cepetan rumus-rumusnya ini. Ini nggak ada di layar. Ya. Saya spontan sampaikan. Apa itu pertukaran energi? Pertama, Bapak Ibu, setiap pagi, coba saya nanya Bapak Ibu jujur. Siapa yang setiap pagi doanya kayak gini? Ya Allah, Bismillah, permudah hamba, pertemukan hamba dengan orang-orang yang perlu saya tolong, saya bantu, saya bimbing, saya bahagiakan, saya mudahkan, saya sehatkan, saya sukseskan. Siapa Bapak Ibu yang sudah setiap pagi minimal habis sholat subuh doanya kayak gitu? Sok, komen dulu, saya ingin lihat. Adakah yang sudah melakukannya? Kalau yang belum, berarti Bapak Ibu belum siap pada pertukaran energinya. Oh, kita lihat. Bu Mila, alhamdulillah anak saya yang saya rencana mau nikah sama Renbok diterima kerja di Jakarta. Yang rencana mau nikah. Emang nggak jadi nikah Bu Mila? Apa sudah jadi nikahnya? Oke. Pak Muhammad Ilyas. Siap. Oke. Siapa lagi yang sudah melakukan doa seperti itu? Setiap pagi ya. Kalau bisa paginya itu habis subuh. Ya telat-telat jam 7 lah. Oke. Selain Pak Ilyas siapa lagi? Yang sudah menarik energinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu tiap hari Anda sudah pakai starting, sudah pakai sinyal, sudah pakai GPS-nya. Pokoknya setiap hari ini harus ada orang yang perlu saya bahagiakan. Harus ada orang yang perlu saya tolong. Jangan kayak gini, wah Pak Yudi, saya nggak punya uang tuh sedekah. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu jadi doa Bapak Ibu. Please, maaf ya, nggak ada uangnya Bapak Ibu, please jangan ngomong kayak gitu. Itu nanti terkabul doanya, nggak ada uang selamanya. Nah, betul Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu semua doanya udah kayak gitu, udah Bu Bapak Ibu, Anda sudah masuk ke energi keberlimpahan. Itu tinggal kayak narik kabelnya aja udah. Makanya pasang dulu doanya kayak gitu. Itu yang disebut tadi Bapak Ibu, order, proyek, tender, pembeli, closing, itu tinggal, udahlah satu langkah udah jadi kejadian semuanya. Saya ngomong karena udah praktik Bapak Ibu. Kok gampang banget sekarang ya. Ya rezeki itu kayak sekali kedip gitu deh. Kayak bahasanya Pak, kun payakun gitu ya. Yang belum, catat Bapak Ibu, pokoknya nggak boleh melakukan aktivitas sebelum mengeluarkan doa itu. Doakan nggak nyampe 30 detik doa kayak gitu. Sok Bapak Ibu, siapa yang hafal doanya? Open mic, saya akan uji Anda. Ayo siapa yang hafal? Kalau hafal berarti sering ngerjain, kalau nggak hafal berarti nggak ngerjain. Ayo siapa yang sudah? Cepetan, open mic, yang hafal doanya. Ada 6 loh ya. Oke, lamaran, nikah, Februari, resepsi.
April. Oke, siap. Amin. Siapa yang hafal doanya? Yo, open mic aja dari berapa? 26 orang. Sedikit lagi menuju 39 ya. Gak pada hafal ya? Mesti belum pada hafal ini. Ada yang hafal nggak? Oke. Jadi, Bapak Ibu semua, apa itu pertukaran energi? Pertukaran energi itu pada saat Bapak Ibu semua hari ini punya masalah, mau finansial, mau kesehatan, punya masalah hidup, atau apapun Bapak Ibu semua. Masalah itu Bapak Ibu, secara real mungkin energinya negatif ya, masalah ya. Nah, kalau itu energinya negatif, itu harus ditukar dengan energi positif. Kalau pingin masalahnya selesai. Contoh, rezeki nggak lancar, biar lancar gimana? Nah, itu energinya harus ditukar. Tukar itu gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin ditolong oleh Allah, maka Bapak Ibu harus menolong orang lain dulu. Nah, itu pertukaran energi. Kalau Bapak Ibu ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah, maka lancarkanlah rezeki orang lain. Kalau Bapak Ibu ingin dibahagiakan oleh Allah, maka bahagiakan orang lain. Itu pertukaran energi. Ada di Al-Quran, barang siapa ngajak satu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala. Oh, hadis, barang siapa ngajak satu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala tanpa ngurangi amalnya dia. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, setiap hari yang doanya kayak gini nih, please, mulai sekarang diubah. Apa doanya? Ayo, siapa yang doa kayak gini? Ya Allah, lancarkan rezeki hamba, jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, sukseskan buahnya rehat, lunasi amanah-amanahnya. Ayo, siapa yang masih doa kayak gitu? Mulai sekarang tolong doanya di scale up. Apa scale up itu? Gini. Ya Allah, lancarkan rezeki hamba dan lancarkan sahabat-sahabat Riyadhah di seluruh Indonesia. Amin. Kedua, ya Allah, jadikan kami keluarga sakinah dan sakinahkan keluarga sahabat muslim seluruh Indonesia. Amin. Nah, itu doa yang benar. Nah, itu namanya energi doa pertukaran. Jadi, doakan diri sendiri dan doakan orang lain. Itu pertukaran energi. Nah, sok dicatat sekarang Bapak Ibu poin-poinnya. Itu yang membuat Bapak Ibu nanti energinya akan berbeda. Akan menghilangkan sifat ego. Serius Bapak Ibu. Itu nanti ketemu fase di mana Bapak Ibu semua semakin berhati-hati dari dosa, energinya selalu ditukar gitu dengan energi positif. Itu kayak duduk manis aja udah ting-ting orderan, ting-ting proyek, ting-ting uang masuk, segitunya gitu loh. Ini kayak apa ya? Nanti ada fase di mana, ya Allah saya pingin ini, itu langsung plak terkabul. Wih, keren banget ya. Bisa Bapak Ibu. Asal tadi Bapak Ibu, basicnya udah beres dulu nih. Apa basic itu? Dosanya udah beres, terus sifat-sifat buruknya, sampai emosinya, itu udah nggak ada. Tapi kalau masih ada Bapak Ibu, itu akan berkutat di situ. Selagi kagak lulus di Al-Quran itu gini. Sesungguhnya orang munafik tidak perhatikan bahwasannya mereka diuji 1 sampai 2 kali setiap tahun, namun mereka tidak bertobat dan tidak mengambil pelajaran. 2, tidak bertobat dan tidak mengambil pelajaran. Makanya Bapak Ibu dalam hidup itu selalu belajar. Baca buku. Cari update info. Kata kuncinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau ditambah ilmu Allah cuma 1 poin, amalkan. Anda punya buku segini, cuma dibaca toh, nggak pakai setahun, hilang ilmu itu. Garansi Bapak Ibu. Garansi saya jamin. Loh kok hilang? Ya, karena kamu tidak bersyukur terhadap ilmu, maka dicabut ilmunya. Gak usah jauh-jauh, Bapak Ibu punya duit sekarang 1 juta. Bapak Ibu pelit aja sedekah, udah nggak pakai lama, duit itu diambil lagi sama Allah. Entah kenapa, mungkin tabrakan, celaka, sakit, dan apapun, dan duit itu hilang, lenyap. Tak berbekas. Siapa pernah ngalami kayak gitu? Ayo, siapa? Maka Bapak Ibu kuncinya tadi la insyakum, kamu bersyukur aku tambah. Nah, pertukaran energi itu ada di situ. Maka Bapak Ibu, selama ini yang Bapak Ibu tangan kayak gini itu bukan doa meminta, salah besar. Doa kayak gini adalah memberikan energi syukur. Bapak Ibu coba praktekkan setiap subuh nanti ya. Atau habis sholat fardu deh. Agak senyum dikit gitu loh Bapak Ibu. Agak senyum dikit. Coba Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu praktek ya.
Praktek ya. Kayak gini doanya. Tapi sesuai dengan hajat Anda ya. Saya kasih contoh. Doanya kayak gini. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur banget punya anak yang soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Makasih ya Allah, aku bersyukur banget. Kedua, ya Allah, aku bersyukur banget ya Allah, hari ini banyak properti yang sudah deal, laku. Makasih ya Allah, aku bahagia banget hari ini. Ya Allah, makasih banget ya Allah, semua aktivitas pekerjaan saya dibikin lancar ya Allah. Semua urusan dibikin beres ya Allah. Dan alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur. Semua penyakit di tubuh saya sirna dan hilang. Terima kasih ya Allah, hari ini aku bahagia banget. Terima kasih ya Allah. Semoga hamba setiap hari menjadi orang yang bersyukur. Amin. Sok, siapa yang mau ngulang? Tapi sesuai dengan hajat ya kalau bisa. Dilatih, action, langsung ujian. Ayo open mic. Cepetan. Siapa yang sudah memulai seperti itu? Cepetan, ayo open mic. Ada orang? Siapa yang mulai dari 29 orang? Ayo. Yuk. Adakah? Ini ada orang ikut gak sih? Dari tadi nggak pada yang respon. Pak Ustadz. Silakan. Ini yang lain pada tidur kayaknya ya, nggak nyimak kayaknya, nggak tahu dapat ilmu nggak nantinya. Ayo Bu Enda, silakan. Yang nyimak. Alhamdulillah ya Allah, anakku soleh soleha. Alhamdulillah aku bersyukur, Bu. Alhamdulillah aku bersyukur. Alhamdulillah aku bersyukur suamiku soleh. Alhamdulillah ya Allah aku bersyukur. Anakku Bu, soleh. Bentar. Ibu ngomongnya datar banget, itu nggak ada energinya, Bu. Pakai energi. Jadi kayak energi itu gini, agak sedikit ya, bukan lebay sih. Ini dengerin ya. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, aku bersyukur banget. Nah, ada tekanan gitu loh, kayak ada rasa kebahagiaan banget. Jadi bukan kayak baca, alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur. Itu kan kayak baca. Tolong pakai energi sehingga itu akan narik energinya benar-benar energi syukur gitu. Jadi kayak seolah-olah beneran itu terjadi meskipun itu belum terjadi ya. Itu yang saya maksud. Ayo Bu, pakai energi, kan energinya ya. Jadi ada nadanya. Alhamdulillah ya Allah. Nah gitu kayak gitulah. Sok mulai. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur. Anakku soleh soleha. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur. Suamiku soleh. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur. Rizkiku mengalir setiap hari. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur. Anakku sehat semuanya. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur atas nikmatan karunia hari ini. Itu bukan? Ya, sesuai dengan hajat ibu aja nggak apa-apa. Terus apa lagi? Ya. Ada? Cukup? Cukup, coba yang lain aja dulu. Oke, silakan yang lain. Ada yang mau coba? Ayo yang lain. Ada yang nyimak nggak yang lain? Coba, silakan. Siapa? Ditunggu, ayo. Ada yang mau coba? 8 orang. Alhamdulillah ya. Coba buka Dariah open mic. Oke, silahkan. Abu Gonaning sih mau coba. Ya. Silahkan Bu. Ya Allah, saya bersyukur ya Allah. Kau berikan anak yang soleh. Bu, ya. Bu. Pakai energi coba Bu. Enggak kayak kepaksa dan jadi ada tekanannya gitu. Ya Allah. Oh, iya. Makasih ya Allah. Aku bersyukur banget gitu. Jadi bukan masalah lebay ya, tapi kayak ada energi yang menekankan bahwa benar-benar seolah terjadi. Karena yang Ibu omongkan ini kan belum terjadi nih. Jadi kayak datar gitu loh. Ayo Bu, ulangi. Yeah. Jadi kayak ada ngerasa banget seolah-olah itu sudah terjadi banget. Ayo Bu, mulai.
Ya Allah, saya bersyukur ya Allah atas anak yang soleh dan solehah ya Allah yang telah Kau berikan kepadaku. Ya Allah, Alhamdulillah saya bersyukur sudah mendapatkan 15 juta hari ini ya Allah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin ya Allah. Terima kasih ya Allah. Begitu ya Pak Ustadz. Ya, terus apa lagi? Udah itu aja dulu. Ada, oke. Satu orang lagi. Ada yang mau coba? Siapa? Siapa yang mau coba open mic? Boleh, silakan. Mas. Bu Indo Rese, silakan Bu. Ayo Bu. Lah. Putus-putus ya. Alhamdulillah ya Allah. Kau beri aku keajaiban hari ini. Alhamdulillah. Uang masuk ke 10. Apa punya saya ya? Yang lain gimana? Kok Bu ngomong putus-putus ya? Nggak kedengaran. Bang putus-putus Pak Ustadz. Betul ya? Baik, Bu Indo Rese, baik. Aku terima tadi ada sebagian udah jelas. Baik, Bu Indo Rese, makasih ya. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, energi itu Bapak Ibu akan mudah didapatkan kalau Bapak Ibu tulus, ngomongnya dalam hati dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu semua, pada saat Bapak Ibu alhamdulillah aku bersyukur, itu harus disinkron sama aktivitas sehari-hari. Karena gini Bapak Ibu semua, pada saat alhamdulillah aku bersyukur, tapi Anda pelit, tapi Anda masih ngedumel, tapi negatif thinking, itu energinya ngomong alhamdulillah nggak ada. Jadi karena kayak lipstick talk ngomongnya. Nah makanya Bapak Ibu kayak ada sesuatu. Makanya gini Bapak Ibu, syukur-syukur kecil itu perlu diulang, di repetition. Apa salah satu syukur kecil? Ada tiap hari sedekah ke Hanafi. Serius Bapak Ibu, nggak setiap orang di grup fundraising itu mau sedekah. Yang ada jadi penonton, nyimak, nonton, gitu ya. Nanti masjid udah selesai, ya alhamdulillah. ya saya sih nggak maksa ya, cuma nanti ya kasihan juga gitu. Pada saat Bapak Ibu hanya jadi penonton, nggak ada kontribusi, ya nanti mau tidak mau kan nggak nyambung dengan frekuensi kita. Maka harap itu milik Bapak Ibu, ayo bareng-bareng bersama kita selesai tercinta. Ya, masalah yang sering dihadapi Bapak Ibu. Nih, Bapak Ibu nanti baca di Al-Quran, Al-Baqarah 216. Ini videonya. Memberi uang. Nih, sekali lagi ya, pelat ya. Tadi ada badai, tapi badai itu yang membuat apa Bapak Ibu ya? Nah, perhatikan sekali lagi ya. Dan nanam, nyiram, tar, berbuah. Kayak gitu. Dampak dari sedekah itu kayak gitu Bapak Ibu. Nah ini juga kan. Ini bicara tentang Bapak Ibu hari ini yang Bapak Ibu mungkin rasakan. Anda sudah riado mati-matian, tapi kan rezeki nggak lancar. Kita lihat dari video ini Bapak Ibu sebentar. Kan tinggal sesenti lagi gitu. Al-Baqarah 216. وعسى أن تحبوا شيئا
وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Nah itu Bapak Ibu, ingat sekali lagi, energi itu adalah getaran Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tiap hari getarannya berburuk sangka sama Allah, maka maaf ya Bapak Ibu, mungkin Anda apa bahasanya, menggerutu ya. Tuhan, kok kayak gini ya? Aku kan udah bekerja, tapi kok kabul-kabul doa. Itu hati-hati kayak gitu. Sok jujur Bapak Ibu, tulis di kolom komentar. Siapa yang masih punya energi berburuk sangka, energi putus asa, energi ngedon, energi pokoknya yang negatif-negatif. Padahal Anda udah ikut Riyadhah, terutama keberlimpahan dan kekayaan. Siapa yang masih punya? Terutama ini, nomor 1, nomor 5. Sok, jujur. Serius, ini harus diruqyah dulu Bapak Ibu. Sok, Bapak Ibu baca. 1-5. Di mana sifat Anda yang masih mendominasi? Saya ruqyah hari ini, cepetan. 1-5, nomor berapa yang Anda dominasi? Serius Bapak Ibu. Sudah sangat berkurang. Sok, saya tunggu sebelum slide selanjutnya. Ayo Bapak Ibu, baca dulu. Nomor 1, sudah tenang, baik. Yang lain, 5, kadang sedih, padahal harus tulus ya Pak Ustadz. Boleh nanya Bu Gunaningsih, Bapak Ibu, jangan cuma nyimak tuh, ayo aktif di kolom komentar. Anda kalau pasif itu low vibration tandanya. Ayo aktif, biasakan kalau kita bertanya dijawab. Kalau Bapak Ibu cuma nyimak-nyimak kayak gitu, namanya low vibration. Mau sukses gimana kalau low vibration terus? Modenya itu jangan low vibration itu, nyimak, dia memperhatikan, itu low vibration Bapak Ibu. Kalau high vibration itu aktif, semangat, komen, itu high vibration Bapak. Alhamdulillah aman. Oke, siap. Ada lagi? Alhamdulillah tidak lagi. Yes. Ayo kalau bisa komen 28 orang ini. Ada lagi? Gunani Agustin. Ini keren-keren ya. Teman-teman yang aktif sedekah, Riyadhah, aktif komen, siapa lagi? Ini energinya energi luar biasa. Insyaallah Bapak Ibu ya. Pokoknya yang rajin sedekah, yang rajin laporan, terus teman-teman di grup keajaiban rezeki, insyaallah Bapak Ibu, setiap minggu akan. Kalau dalam seminggu Bapak Ibu ya, Anda udah ikut Riyadhah, kok belum dapat keajaiban, silahkan konsul ke saya Bapak Ibu, terbuka dan lebar. WA boleh, telepon boleh. Serius Bapak Ibu. Mukadaria merasa tenang, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Jadi kerjanya, jika sudah bisa melepas hal di atas, kerja kita tidak terlalu keras, tidak ngoyo. Jadi Bapak Ibu, ini, tolong Bapak Ibu disimpan di sini, disimpan di sini. Ini agak berbeda memang ilmunya ya. Pada saat kita Bapak Ibu kepingin uang, itu uang nggak dapat. Sok Bapak Ibu buktikan. Tapi pada Bapak Ibu saat nggak mikirin uang, wis lepas aja udah, terserah lo deh. Itu malah duit datang. Sok siapa yang sudah mendapatkan praktek ilmu? Kalau saya udah. Jadi nggak usah dikejar gitu loh. Itu ternyata energi positifnya di situ. Karena pada saat Anda ngejar, itu kayak apa ya energinya? Energi kita nggak nyampe ke situ. Udah pada saat kita lepas gitu, nggak pikir-pikir, malah proyek, order itu datang dengan sendirinya. Kenapa? Karena Bapak Ibu pada saat ngejar, Anda posisi tidak tenang. Tapi pada saat Anda tenang, tidak ngejar, duit itu rezeki, order, tender, pembeli itu datang. Mulai besok tolong praktekkan. Dan dicatat poin-poin ini penting Bapak Ibu.
Coba Bapak Ibu yang hari ini belum dapat keajaiban, evaluasi diri. Cek kenapa nggak dapat keajaiban, terutama ya keajaiban rezeki. Karena Anda masih mengejar goal, mengejar target, mengejar ini, mengejar ini. Udah lepasin aja sama Allah. Tapi Anda goalnya dikasihkan sama Allah. Nih Allah, saya punya goal seperti ini. Kapan ngomongnya? Di tahajud. Sampaikan aja goalnya. Tetapi Anda bekerja, ya serahin. Dikeluhin. Ya Allah, saya udah kerja, saya udah promosi, saya ini. Kok nggak closing ya Allah? Nah, nggak boleh kayak gitu juga gitu ya. Udah, kerjanya dinikmati karena kerja bagian daripada ibadah. Jika sahabat semua nih ada di titik minus, lagi ngedon, titik terendah, lagi hancur, doa belum terkabul. Nah, ini nomor 3. Abaikan realita. Ustadz, kalau lagi doa, kita ngeluh ke Allah. Boleh nggak? Wih, nggak boleh, Bu Intan. Kalau ngeluh itu makin jauh Allahnya. Wih, sampean ini. Gini loh, Bu Intan ya. Kalau mau doa dikabul, ingat, saya nanya nih, Bu Intan masih punya hidung, punya mata, punya telinga, punya bisa mulut, bisa ngomong, kamu bisa jalan. Saya nanya, udah disyukuri belum? Jadi kalau mau udah dikabul itu, diomongin yang itu aja dulu. Ya Allah, alhamdulillah aku bersyukur bisa jalan. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur punya telinga. Itu aja udah, nggak usah pakai doa. Allah tahu kok apa isi hati daripada ya Allah, berapa masalah lu belum beres. Itu malah ini lainnya tadi. Sakatum dan zanaku malin kafaru. Abis kita. Ini manusia kok ngeluhnya terus. Karena gini ya, Allah itu kadang tahu kapan harus mengabulkan doa kita. Makanya satu, Bu Intan, kalau ada masalah jangan dipikir. Makanya tadi diubah pola pikirnya tiap hari. Siapa yang perlu saya bantu hari ini ya? Siapa yang perlu saya doakan hari ini ya? Siapa yang perlu saya berikan semangat motivasi ya? Gitu caranya. Semaksimal mungkin urusan kita nggak usah dipikir, serahin ke Allah. Urusan kita adalah piye cara bantu orang, piye cara nolong orang, piye cara bahagiakan orang. Nah itu aja. Ini contoh hal kecil ya Bu Intan ya. Yuk nggak usah doa deh kan. Serius nggak usah doa ya. Allah tahu kok. Yang otak pikiran doa kita adalah piye caranya tiap hari bisa traktir orang makan. Omongan saya silakan praktekkan Bapak Ibu. Serius. Dan jangan ada terbesit dalam otak. Ya Pak Yudi siap kalau ada duit. Itu nggak suka saya kata-kata gitu. Itu doa benar-benar Anda tidak ada duitnya sama sekali. Jangan ada kalau ada duit itu pelecehan sama Allah seolah-olah Allah miskin. Ngomongnya kayak gini, harus yakin. Bismillah Pak Yudi, tiap hari saya akan sedekah mentraktir orang setiap hari yang terbaik. Itu jadi doa. Meski realitanya ya kita mungkin belum banyak. Nggak apa-apa, Allah tahu kok isi dompetmu, isi hatimu, isi rekening. Oke? Saya dapat keajaiban minggu ada 2. Senin dapat jamaah 2 plus, 2 agen umroh. Kamis dapat 6 jam umroh Syawal. Yes! Mantap Pak Ilyas, cakep. Jadi gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu besok nih, contoh nih Bu Intan, ditagih debt collector, stres kan, harus besok harus ada uang. Nah, tugas kamu cuma apa? Realitanya memang kamu lagi ditagih gitu. Tapi yang penting ngapain? Respon. Responnya apa? Siapa yang nagih namanya? Bacain Al-Quran, one day one jud. Ya Allah, saya ikatkan one day one jud ini untuk Bapak Joni yang nagih saya besok pagi. Al-Fatihah, gitu aja udah. Responnya dibikin positif, terus doain dia. Gitu loh Bapak Ibu. Kalau perlu setiap ada yang nagih, namanya siapa yang nagih nih? Ya, debt collector A, B, C, D. Bacain Al-Fatihah aja satu-satu. Setiap habis sholat. Kirim Al-Fatihah. Pas nggak keren Bapak Ibu. Realitanya biarin aja besok datang marah-marah. Biarin aja. Yang penting respon kita jadi positif. Jadi kalau ada Bapak Ibu sak tagihan, jangan direspon. Yang benar apa-apa. Yang penting adalah respon positif terhadap masalah itu sendiri. Ada 3 tuh kuncinya. Silakan di screenshot jika bermanfaat. Bersyukur.
Jadi Bapak Ibu, kalau besok ada ancaman, besok ada tagihan, besok ada sesuatu yang buruk-buruk, bersyukur aja. Kalau jadi nggak nyambung memang. Masalah Anda besok ditagih debt collector. Ya, diterima aja, dirilis dulu, dirasakan, baru dilepaskan. Jadi gini Bapak Ibu, kenyataan besok mau ditagih dimarahin, biar aja gitu. Tapi Bapak Ibu sekarang usapin kayak gini. Ya Allah, aku bersyukur banget punya hutang. Tadi debt collector ternyata enak dan indah ya Allah. Beneran indah ya Allah. Coba gara-gara setiap Natal lagi, aku harus baca One Day One Juz, harus baca Al-Fatihah dia, harus dikirim dia, sedekah atas nama dia, istighfar takdoain atas nama dia. Ya Allah, kalau saya nggak ditagih, mungkin nggak ada amalan ini ya Allah. Jadi bersyukur nggak? Bersyukur. Gitu loh Bapak Ibu. Kalau kita tahu kapan harus dikabulkan doa, Allah itu tahu kapan harus dilunasi utang-utang. Allah itu tahu kapan Allah memberikan detik, kapan Allah akan ngasih pertolongan. Nah, itu yang paling penting ya. Kata kuncinya itu adalah di sini. Yang kedua kuncinya adalah banyakin berbuat baik. Sok jujur 30 orang ini. Siapa yang hari ini sudah traktir orang? Jujur, komen coba. Saya gitu. Gak usah disebut nilainya. Saya gitu aja udah. Traktir makan, belanjain orang dan sebagainya. Dan itu aktivitas harian Bapak Ibu. Siapa yang sudah coba? Siapa yang sudah? Kita lihat komentarnya. Bu Gunaningsi sudah. Bu Gunaningsi traktir makan atau apa Bu? Atau traktir belanjaan? Bu Kastri apa coba? Bu Mila apa? Kalau bisa didetailkan Bapak Ibu, jangan hanya saya kalau bisa. Bu Anissa saya, Nenek. Coba Bapak Ibu berupa apa? Boleh Bapak Ibu nilainya berapa juga boleh, silahkan. Kurang lebihnya. Oh saya traktir makan. Oh saya traktir belanjaan. Oh saya traktir orang beli makan jajanan pasar, boleh. Kalau Bu Endah belanja. Siapa lagi yang lain? Saya bayarin angkot teman. Itu kayak gitu Bapak Ibu, bagus. Traktir belanjaan dan lauk. Yes, Bu Anissa. Nah, saya senang kayak gini. Itu cocok dengan Anda keberlimpahan tuh. Anda layak punya sifat keberlimpahan kalau kayak gitu. Traktir minuman yang diminta 6.000 dan jajanan. Cakep. Nah, itu. Ada lagi yang lain? Yuk, 30 orang. Masa ini yang ngerjain cuma sekian? Ayo. Yang sampai tidak, nanti Anda tertinggal. Oke. Lanjut. Ketiga adalah mendoakan orang lain, namanya sending love, dimanapun, kapanpun. Oh ya Bapak Ibu semua, aku bayarin ojeknya, yes. Bukan Daria. Wintan membagikan beras, yes. Coba Bapak Ibu katakan yes gitu. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat wajah saya nggak sih? Energinya kayak apa sih? Anda ngerasakan nggak energi saya yang ngomong kayak gini nih pada Anda? Anda ngerasain nggak? Anda ngerasa ada energi nggak Bapak Ibu ya? Saya memberikan senyuman sama Anda, ngasih semangat sama Anda. Dapat nggak? Dapat. Gitu ya, jangan jemedut gitu ya. Mereka pada buka ini kameranya. Oke, saya belikan sate buat sarapan. Yes. Ada orang beli sate, beli bubur. Ngomong dulu, Pak, yang ada di sini saya barin. Tapi nggak usah ngomong, yang ngomongnya nanti setelah pergi gitu Bapak Ibu. Bu Aminah, bagian telur rebus. Yes, I like it. Nah, dan itu jadikan kebiasaan Bapak Ibu semua. Masya Allah. Allah nanti yang ngangkat kebiasaan. Makanya Bapak Ibu setiap doanya, ya Allah mampukan hamba bisa sedekah sehari 1 juta. Minta sama Allah, nanti Allah yang mampuin. Allah yang bikin gimana caranya. Dia akan duit 1 juta setiap hari untuk kau sedekahin. Maka jangan pakai otak dulu Bapak Ibu, pakai hati. Riban sama buat makan bersama. Yes, I like it. Bu Endorese, latihan nulis. Nggak boleh kata-kata hanya. Cukup alhamdulillah, aku bersyukur bisa berbagi makanan buat orang. Nggak boleh ada hanya, itu negatif.
Nah, disyukuri aja. Tahu kok Allah tahu kau lagi belum banyak finansialnya. Tapi kata-katanya ayo dilatih. Ya. Alhamdulillah Pak Yudi, hari ini saya bisa memberikan makanan untuk 2 tetangga. Yes, ke depan insya Allah bisa 10 orang tetangga saya kasih. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan energi positif. Jadi udah melakukan, tapi plus ada doa. Itu kan ada yang di Quran Law of Attraction. Ada powernya. Yes. Nah, betul. Harus nambah semangat. Yes. Iya, karena kalau yang kita transfer energi positif, yang Anda dapatkan juga energi positif. Makanya tadi saya bilang, ayo Bapak Ibu, keajaiban itu pasti. Seriously, keajaiban itu pasti. Keajaiban itu pada saat Bapak Ibu, 1 poin, kalau Anda sudah dipantaskan. Jadi kalau Bapak Ibu setiap minggu belum mendapat keajaiban, kenapa? Why Pak Yudi? Kenapa belum dapat keajaiban? Karena Bapak Ibu belum pantas. Nggak pantasnya di mana? Masih ngedumel, emosi sampahnya masih banyak, masih suka berburuk sangka. Aduh, apalagi masih jarang traktir orang, masih rasa sedekah ke Masjid Hanafi, masih jarang sending love. Pokoknya banyak banget deh. Nah, ya wajar gitu. Terus yang paling utama apa? Orang ikhlas. Nah, itu apalagi. Sok, coba Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu kejar terus kekurangan Ibu, terus perbaiki kekurangan itu, Masya Allah. Ya, bayar, Bapak Ibu, boleh itu. Saya tadi ada ide dari bayar token. Bapak Ibu, saya kasih order tender mau nggak? Coba katakan mau gitu. Dicatat, omongan saya catat. Ini sebelum ada yang ngambil order ini. Seriously Bapak Ibu, seriously. Seriously ini. Sebelum saya ambil orderannya, mau nggak? Mau dulu. Oke. Ini Bapak Ibu, catat. Bawa pulpen, kertas, nanti kau lupa tender ini. Tender yang pertama Bapak Ibu. Kalau bisa minggu ini nih. Nanti Japri fotoin saya, buktikan ya. Tender pertama. Tolong Bapak Ibu minimal catat tendernya 5 masjid. Kau belikan dispenser jika belum ada, berikan aqua galon, datangin air minum isi ulang, tolong ngomen kayak gini. Mas, dalam waktu 2 bulan aku titip uang untuk isi ulang senilai 10 galon. Dah gitu aja. Jadi nanti takmir kalau habis langsung ngasih. Jadi setiap jamaah yang minum itu pahalanya full 100% untuk Anda. Itu yang pertama. Catat cepetan. Kecuali kalau sudah ada, Anda cari masjid yang lain. 5 masjid pokoknya cari. Belikan dispensernya, belikan galonnya. Saya mau nanya, siapa yang siap? Katakan saya siap Pak Yudi. Saya siap beli galon. 5, dicicil satu-satu, seminggu satu. Nggak apa-apa, nggak rasa mikirin duitnya dari mana. Ngomong sek dulu kita. Serius Bapak Ibu. Nggak usah mikirin, nanti Allah yang nyiapin duitnya. Gitu loh Bapak Ibu. Rasa pusing-pusing gitu loh. Siap? Oke, Bu Ida siap. Bu Gunaningsi siap. Bu Ida siap. Serius. Ini orang-orang positif. Saya senang Bapak Ibu. Yang lain nggak tahu nih. Yang lain nggak tahu nih. Pokoknya yang komen itu saya anggap positif deh. Vibrasi Anda tinggi. Nggak komen masih low vibration. Boh nggak ngerti yang dipikirin apa. Males ngetik kan. Bagaimana kalau belikan air dos gelas? Ustaz, jangan Bu, malah ada sampahnya di situ. Kalau bisa dispenser aja Bu, karena kan kalau dispenser bisa untuk ngopi, bisa untuk apa, lebih banyak manfaatnya gitu. Ya, lebih bagus. Karena kan bisa gojek apa, makan di situ, itu lebih bagus. Dan disiapin raknya, disiapin minumannya, disiapin kopinya sekalian, disiapin juga gulanya, siapin tehnya juga. Gitu. Itu ya tender pertama ya. Tender kedua, ini yang mau loh ya, yang nggak mau ya cukup duduk manis dengerin. Masa depanmu tergantung diri Anda. Tender yang kedua Bapak Ibu. Ambil tender itu serius Bapak Ibu ya. Serius, ini benar-benar Masya Allah, amazing banget gitu ya. Tender kedua. Sebentar lagi tuh lantai kita mau ditutup ya, mau dicor. Nah, nanti setelah ini dalam waktu dekat kita mau ada 2 nih tendernya. Mau beli granit sama beli bata merah. Saya nanti, tapi waktu dekat ya mungkin bulan depan lah, pas bulan puasa. Saya mau nawarkan tender siapa yang mau sedekah 1 granit. Nanti tak cari dulu harganya berapa ya.
Itu tender kedua. Dan sama bata merah. Saya nggak tahu harga bata merah, nanti tanya. Nanti Pak Yudi, saya 5 bata merah, saya 7 bata merah, saya 1 granit, saya 2 granit gitu ya. Nah itu tender yang kedua ya. Tapi Kipsalan dalam waktu 2 minggu lagi saya infokan ke Anda. Tender yang ketiga. Nah. Ya Bu Aminah, di kampung Anda, kampung sekitar belum, cari kalau bisa. 5 target masjidnya Bu Aminah. Oke. Tender ketiga. Ini sekali lagi Bapak Ibu, uang rezeki itu perlu pertukaran. Kalau Anda nggak mau tukar, jangan harap rezeki lancar. Demi Allah, demi Rasulullah. Mau makin pelit, Allah makin pelit sama Anda. Udah hukumnya. Oke. Yang ketiga adalah, setiap ada pengajian atau apapun Bapak Ibu, tolong ambil tender snacknya. Cari di kampung Anda ada pengajian. Ya. Gimana pengajian? Pak Ustadz, Pak Tamir, ini kalau pengajian dari mana? Please mulai besok 50 snack saya yang backup, saya yang bayarin, saya yang nyetok. Nah, pertanyaan siapa yang siap? Tender ketiga, ambil tender snack pengajian. Katakan saya, ayo siap. Nah, besok kita kalau mau ada kajian lagi, setelah ini kan masih hujan ya. Jadi setelah mulai nggak hujan, kita open lagi pengajiannya. Siapa yang siap ambil snacknya Masjid Hanafi? Nah, saya nawarin nanti Masjid Hanafi dulu deh, ya. Kalau nanti starting awal bulan puasa ya. Bu Enda, oke, saya. Siapa lagi? Boleh di kampung Anda juga Bapak Ibu. Oh, Masya Allah. Snack paling 5.000, 7.000 toh. Ah, cari yang ngaji berapa orang. Serius Bapak Ibu, itu pahalanya amazing juga. Oke, siap. Makasih yang sudah komitmen ya. Tender keempat, dicatat. Sok, Bapak Ibu jangan lupa. Apa yang tadi saya tender 1, 2, 3. Nah yang keempat catat ya. Tolong dirangkum di kolom komentar. Tender yang keempat adalah bayarin listrik masjid. Tiap bulannya. Mau pakai token kek, mau bayar tagihan bulanan kek. Cung yang siap. Katakan saya siap bayar listrik masjid Pak Yudi. Ayo komen dulu. Komen sek, nggak usah mikirin duit dari mana duitnya. Komen sek, udah. Oke, siap. Oke, Bu Anissa, Masya Allah. Bu Intan, oke. Bu Enda, oke. Siapa lagi? Udah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tender itu dijamin atas izin Allah. Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada keajaiban. Udah itu. Makin banyak masjid Anda backup tuh. Bayarin listriknya tiap bulan, Masya Allah. Ada kemarin Bapak Ibu, dia pakai token kan. Dia datang, nomor tokennya berapa, tek, dia ngisi berapa, 200.000, 100.000. Listrik masjid Bapak Ibu, akhirnya panggilin terus tuh. Saya siap bayar listrik masjid, Masya Allah. Nah, betul Bu Ida. Nah itu keren kayak gini. Kan jadi ada ide. Nah ide ini direalisasikan. Tender kedua bukan dari dengerin makanya. Dalam waktu dekat, tender 2, kami akan menawarkan lelang Masjid Hanafi, karena atasnya sudah mau selesai, kita mulai nembok, jadi butuh bata merah sama lantai granit. Nah, yang saya mau lelang adalah itu. Tapi nggak sekarang, 2 mingguan lagi, nanti tak lelang. 1 granit nanti tak tanya harganya berapa, 1 bata merah tak tanya harganya berapa. Kalau siapa tahu nanti, Pak Yudi, saya order 10 bata merah. Berapa sih bata merah? Nanti tak tanya toko ya. Saya ambil 2 granit untuk lantai masjid. Nah itu maksud saya. Nomor 2 khusus Masjid Hanafi ya. Konteksnya. Oke, paham ya? Nah itu Bapak Ibu yang disebut dengan keberlimpahan. Oke, kembali ke laptop Bapak Ibu. Itu perhatikan nomor 3. Nah, nomor 3, di situ ada sending lock Bapak Ibu. Sending lock itu biar dapat energi. Contoh, saya buka dari ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan saya ya, ini sending lock pada tambahannya. Ya Allah buka dari ya, semoga bismillah atas izin Allah buka dari ya, sehat selalu, dilancar rezekinya, dimudahkan urusannya, diberangkatkan umroh. Jika punya amanah, Allah lunasi amanahnya, omsetnya naik, jadi pengusaha sukses dunia dan akhirat. Al-Fatihah dulu. Setelah Al-Fatihah, tarik nafas, tahan, keluarin, pejamkan mata, bayangkan apa yang baru Anda doakan.
Bayangkan wajahnya Bu Qadariah, bayangkan keluarganya baik, soleh, dengan suaminya baik, anaknya baik, rezekinya lancar dan sebagainya. Itu 1 menit. Jadi sending love plus namanya. Jadi sending love diucapin, setelah itu dipejamkan, bayangkan, rasakan, dan energinya akan nyampe ke Bu Qadariah. Bapak Ibu, saya beri waktu 1 menit, silahkan cek dulu nama orang-orang yang ikut Zoom malam hari ini. Dan Bapak Ibu minimal cari 1 orang yang Anda kenal, terus kirimin sending love, setelah itu sambil quantum jumping. Tahu ya quantum jumping? Sambil Bapak Ibu membayangkan dan sebagainya. Nah, sudah ketemu? Nah, contoh saya mau ke Pak Sapiin nanti. Saya mau doain, saya bayangkan Pak Sapiin lancar rezekinya. Pak Sapiin silakan cari yang lain. Saya beri waktu 1 menit, cari dulu silakan. Itu di peserta Bapak Ibu diklik dulu tuh ada berapa orang? 32 orang, lihat nama-namanya. Kalau sudah, komen ke saya. Minimal 1 orang Bapak Ibu ya. Waktu kita 2 menit dan kita langsung praktek ini. Oh, kalau ngomong sudah, tolong tuliskan namanya yang Anda tuju siapa namanya. Saya tunggu 1 menit. Saya tidak akan melanjutkan kalau Bapak Ibu nggak nulis semuanya di kolom komentar. Cari dulu namanya. Double Bapak Ibu nggak bisa larbutan. Mau doain saya juga boleh. Kalau sudah, sebutkan namanya. Yang mau ada doain siapa? Mila Makassar boleh. Nori Indonesia. Baru 2 orang loh ya, saya tunggu. Saya tunggu sampai 15 orang ya. Yang nggak komen berarti nggak nyimak. Yuk isi dulu. Yuk. Baru 2 orang. Oke, saya baca ya. Indonesia, Bu Mila. Oh, terus Bu Qadariah. Indonesia, Bunda. Mendoakan Pak Harun. Bu Gerangsi, Bu Intan. Bu Naningsi. Besti-bestian nih. Tuh, kan jadi ketahuan Pak Ilyas, Bu Ira, Bu Ani. Kemarin banyak Bu Gunaning sini. Bu Enda, Bu Eva. Ayo yang lain Bapak Ibu komen semuanya cepetan. Ada lagi? Silahkan. Qadariah, Bu Mila. Tok 30 detik lagi, saya tunggu. Bu Sutima. Siapa lagi? Baik. Pak Dodo, Bu Devi. Oh, besti terdekat. Oke, baik Bapak Ibu. Ingat sekali lagi, doakan dulu di dalam hati, terus tambahin surat Al-Fatihah, dan setelah itu tarik nafas, tahan keluarin, terus pejamkan mata kayak quantum jumping ya. Terus Anda bayangkan ya yang Anda doain, contoh Pak Dodo, Bu Devi omsetnya naik, bisa restart, bisa jadi orang sukses, sehat, banyak followernya. Silakan Pak Dodo buat sendirilah. Pokoknya yang positif dan baik-baik ya. Kita mulai ya. Yuk, tarik nafasnya. Tahan, pelan-pelan keluarin. Silahkan Bapak Ibu yang Anda tuju namanya siapa, ngomong aja dalam hati ya. Bismillah. Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu langsung quantum jumping ya.
Yuk tarik nafas, tahan, keluarin. Yuk silakan pejamkan mata Bapak Ibu. Yang tadi Bapak Ibu doain namanya siapa? Bayangkan dulu wajahnya. Sudah ketemu? Nah silakan Anda bayangkan yang baik-baik dalam kehidupannya. Rezekinya lancar, sehat, anaknya soleh, usahanya naik. Bayangkan itu Bapak Ibu. Dan tolong transfer energi itu kepada yang bersangkutan. Ayo mulai. Tiga 30 detik lagi Bapak Ibu. Nah, 30 detik lagi. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu semua. Saya sudah. Kalau belum silakan Anda selesaikan. Setelah itu Bapak Ibu silakan komen. Oke Bapak Ibu. Apa yang Anda rasakan? Coba komen dulu deh. Apa yang Anda rasakan? Rasa aja mau lihat Bu Samila bahagia sekali. Keren kan amalannya? Oke, yang lain saya tunggu. Lega perasaan. Wenda bahagia, lebih senang. Perasaan seakan doaku terkabul. Yes. Yes. Dan itu aktivitas mulai besok Bapak Ibu. Sending low kombinasi quantum jumping sempurna. Itu transfer energi namanya. Serius nih Bapak Ibu. Itu namanya transfer energi. Itu Bapak Ibu. Nah, semakin Anda sering mentransfer pertukaran energi, keberlimpahanlah baru akan datang dalam kehidupan Anda. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bu Anissa sama Bu Ganingsi dan teman-teman besok hadir di MPC. Segera kita buatin ya, doain habis lebaran insya Allah. Gaspol, pertemuan se-Indonesia. Terasa lega, alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu. Enak kan? Kalau saling doain, kalau saling ngasih Al-Fatihah, itu Bapak Ibu, itu yang disebut pertukaran energi. Pada saat Anda sering sending love, sering ngebayangkan mereka baik-baik, itu energi itu balik lagi ke kita Bapak Ibu. Itu yang disebut pertukaran energi. Semakin Anda sering lakukan, udah nggak usah ngomongin duit, duit datang dengan sendirinya. Jadi sekali lagi, siapa yang belum dapat keajaiban, cek Anda sudah lakukan sending love nggak? Minimal 10 orang dan transfer energinya lewat quantum jumping. Nah, quantum jumpingnya kayak barusan, ngebayangin, bukan ngebayangin diri kita toh, tapi ngebayangin omsetnya dia lancar, utangnya lunas, bisa berangkat umroh, hal lagi udah. Itu Bapak Ibu. Kan hadisnya ada. Barang siapa mendoakan orang lain tanpa sepengetan dia, maka malaikat akan mendoakan balik pada dia. Stay sadar syukur, stay berkelimpahan. Kalau punya keinginan quantum jumping, bersyukur sebelum menerima. Tanda kita bersyukur akhirnya akan menggetarkan energi keberlimpahan. Yang kita lepaskan itulah yang kita dapatkan. Setuju apa setuju? Komen setuju gitu. Ingat, tolong dicatat Bapak Ibu kata-kata di bawah. Ayo tulis di kolom komentar. Tolong tulis di status.
motivasi malam ini. Ini Bapak Ibu, tolong tulis ya nanti di status. Kata-kata malam ini dari Jum bersama Ustaz Faisal. Yang kita lepaskan, itulah yang kita dapatkan. Wih, kasih tanda kutip. Biar pada kepo yang baca status Anda. Ayo, tulis cepetan. Itu paling bawah lo tulisannya. Keren kan? Tulis cepetan. Yang kita lepaskan, itulah yang kita dapatkan. Wih. Dalam kurung, tulis energi keberlimpahan. Masya Allah. Nice, keren ya. Yes. I like it. Udah ditulis, yang kita lepaskan, itulah yang kita dapatkan. Pernah nggak kamu ngerasa semua hal baik datang tanpa dikejar mati-matian? Itu tanda vibrasi kamu sudah mulai selaras dengan semesta. Kalau vibrasimu sudah tinggi, kamu akan mulai sadar. Orang baik datang tanpa dipanggil. Kesempatan muncul di saat tepat. Masalah terasa lebih kecil daripada hatimu. Vibrasi tinggi itu kayak sinyal kuat. Semua hal baik yang serupa otomatis tertarik ke kamu. Tanda-tanda vibrasi. Kamu sudah tinggi. Kamu gampang merasa tenang, bahkan di tengah masalah. Kamu jarang mengeluh, lebih banyak bersyukur. Kamu merasa cukup, bahkan sebelum berlimpah. Kamu tertarik untuk memberi, bukan cuma mengambil. Kalau kamu sudah merasa seperti ini, artinya kamu nggak perlu lagi kejar-kejar rezeki. Tinggal jaga vibrasimu tetap tinggi. Semesta yang akan antar segala kelimpahanmu. Oke. Pernah nggak? Pernah. Jadi apa? Stay di syukur. Mulai sekarang, doa habis sholat ini. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur bisa sedekah. Alhamdulillah aku bersyukur, aman aku sudah. Alhamdulillah aku bersyukur punya. Alhamdulillah aku sudah bisa umroh tanggal. Alhamdulillah aku bersyukur sudah kaya raya dan Nah ini Bapak Ibu semua, faktor penghambat rezeki. Kurang bersyukur, mutus silaturahmi, doa kapadorala, melaikan sholat dan perilaku buruk. Seni memasuki dimensi dirimu. Nah ini yang quantum jumping Bapak Ibu ya. Menggunakan quantum jumping untuk manifestkan, melibatkan, menjelaskan niatmu dengan hasil yang diinginkan dan versi lain ya. Sudah tahulah ini sedikit. Lagi beres-beres buku dan saya nemu buku yang luar biasa banget. Buku ini bukan kata-kata yang luar biasa tapi membuat impian menjadi kenyataan. Mari kita lihat. Ini adalah diri saya pada saat dulu kuliah semester 1 dan ini adalah impian saya. Pengen jadi seorang penulis bestseller, pengen jadi pengusaha, pengen jadi seorang trainer dan juga seorang coach. Alhamdulillah semuanya sudah terwujud. Ini adalah impian saya untuk memiliki rumah dan alhamdulillah sekarang sudah punya rumah, bahkan beberapa rumah. Saya pun ingin punya passive income yang sangat besar, alhamdulillah sekarang sudah terwujud juga. Saya pun pengen menjadi seorang yang ahli sedekah, bahkan sekarang saya campaignkan terus untuk terus sedekah brutal. Saya pengen umroh tiap tahun, pengen mencium Hajar Aswad dan semuanya alhamdulillah sudah terwujud. Pengen menjadi seorang jago jualan seperti Joji Raj, sekarang sudah terwujud, alhamdulillah. Pengen menikah, alhamdulillah sudah menikah. Pengen menjadi seorang penulis bestseller, alhamdulillah sudah. Pengen menjadi seorang motivator juga sudah. Pengen punya motor ini juga sudah. Pengen punya mobil juga sudah. Pengen menjadi hafal Quran, semoga saya bisa menghafalkan Quran ini, amin. Lagi. Nah ini Bapak Ibu, jangka pendek 1 sampai 1,5 tahun, jangka menengah 1 sampai 3 tahun, jangka panjang ya. Cara mengubah nasib, ubah energimu, ubah kesadaranmu, ubah pikiran dan perasaan. Nah itu yang paling penting. Contoh impian-impian bagi Bapak Ibu yang ingin dibuatkan ini namanya dream book. Silahkan ya, nanti Japri kita buat. Ini contoh-contohnya teman-teman yang sudah buat kayak gini. Ya, ingin punya rumah, ingin punya Indomaret, ingin punya rumah yatim, punya rumah sehat. Tahukah kamu Ini nanti Bapak Ibu, zona yang Bapak Ibu harus lewati, zona nyaman, zona takut, zona belajar, zona bertumbuh. Vibrasi rendah adalah kesal, sedih,
tidak termotivasi, serta mudah terpengaruh negatif, mudah marah, cepat tersinggung, pikiran negatif. Kalau vibrasi tinggi, energi positif yang tinggi, emosi yang tinggi, yang positif, keadaan pikiran positif, memancarkan ketenangan dan keamatan, memiliki kemampuan untuk menginspirasi motivasi orang lain. Mereka cenderung memprioritaskan kesehatan fisik mental mereka, memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan dan kesulitan dengan baik. Ya, Bapak Ibu, sebagai penutup dari saya akan menyampaikan transfer ini, Bapak Ibu, terapi luka batin. Ya, terapi luka batin ini, Bapak Ibu, biar ngelepas sampah-sampah emosi, dendam, hasad, gak suka, dan sebagainya. Ya, baik Bapak Ibu, caranya Bapak Ibu dengarkan aja, nanti ikuti omongan saya dalam hati. Ya, nanti Bapak Ibu pejamkan mata, Ibu dengarkan omongan saya. Oke? Baik Bapak Ibu semua, yuk duduknya yang betul sebagai penutup dari saya. Yuk tarik nafas semuanya, 1, 2, 3. Tahan, pelan-pelan keluarin, ucapkan Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu pejamkan mata, dengarkan omongan saya. Bismillah ya Allah, dalam hati aja ya, ulang ikuti kata-kata saya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya, silakan nama sebut Anda, nama Anda disebutkan, memilih dan memutuskan untuk segala kekhawatiranku, ikuti dalam hati aja ya Bapak Ibu, segala ketakutanku dan traumaku dan luka batinku terhadap orang-orang yang sudah menyakiti, aku ikhlaskan untuk pergi. Terima kasih ya Allah atas apapun yang pernah terjadi. Aku ikhlas ya Allah. Tarik nafas dulu. Oke, terus itu keluarkan. Demi kesehatanku, demi kedamaianku, aku mudah untuk memaafkan. Mengikhlaskan. Aku lepaskan segala bentuk ketakutan. Takut sakit, takut tidak sembuh, takut yang numpang lewat. Hari ini aku damai dan tenang kembali. Terima kasih ya Allah, aku damai dan tenang. Wahai diriku, terima kasih yang telah menemaniku dikala suka maupun duka. Aku cinta diriku, aku sayang diriku, aku ikhlas atas kondisi yang sedang terjadi. Hari ini aku berdamai. Aku ampuni siapapun yang pernah menyakiti. Tarik nafas semuanya. Tahan. Pelan-pelan keluarin. Ucapkan Alhamdulillah dan Al-Fatihah. Silahkan Bapak Ibu buka matanya. Baca Al-Fatihah sebaik-baiknya. Yang kedua Bapak Ibu, yuk kita buang sampah-sampah emosi di tubuh kita Bapak Ibu. Bentar kita tap-tap dulu 3 kali ya. Bapak Ibu masih ada kebiasaan buruk apa? Omongin. Dendam, marah, buruk sangka ya. Atau Bapak Ibu marah, berbohong atau apapun, silakan kebiasaan buruk Anda ya. Nanti kita 3 kali tap-tap di sini ya. Yuk mulai, bismillah. Mulai Bapak Ibu. Tepuk-tepuk di sini. Sebutin Bapak Ibu. Dalam hati boleh, diomongin boleh. Oke Bapak Ibu, ini amalan riadoh juga ya. Terus tepuk di atas mata. Sebutin ya kebiasaan buruknya. Oke, di samping. Tepuk-tepuk aja Bapak Ibu. Sambil sebutin kebiasaan buruknya, biar keluar energinya. Yuk, di bawah mata. Ayo di atas hidung. Ayo di bawah hidung, sebutin sambil disebutin. Apa problem-problemnya, kebiasaan buruknya. Ayo dagunya. Ayo
sini di ulu hatinya ya. Oke, sini. Yuk, sini lagi. Alhamdulillah. Ya. Oke, sebagai penutup Bapak Ibu, ada namanya tabungan semesta. Tabungan semesta itu adalah pertukaran amal semesta tadi. Pada saat Bapak Ibu sering melakukan kebaikan, sering sedekah, sering takdir orang, sering sending love, sering memudahkan urusan orang Bapak Ibu, maka itulah tabungan semesta. Semakin Anda banyak tabungan, rezeki Anda akan makin banyak berlimpah. Jadi Bapak Ibu, perbanyaklah menolong orang, perbanyaklah mudahkan urusan orang, perbanyaklah mensehatkan orang lain, maka Anda sudah menabung kebaikan. Semakin kebaikan Bapak Ibu tuai, maka tunggulah hasil panen yang Bapak Ibu dapat. Ada yang mau bertanya tidak? Kalau tidak ada, saya langsung tutup dengan doa. Ada yang mau bertanya? Silakan. Adakah yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, sekian dari saya, nanti akan ditutup oleh Pak Ahmad sebagai penutup. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika ada salah. Bersama Allah segala pasti bisa, dengan sedekah hidup jadi luar biasa. Berhati-hati dari dosa, keajaiban akan tiba. Dari Faisal, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Kita telah dipertemukan di dalam majelis ilmu yang malam hari ini telah disampaikan. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, apa yang telah kita dengarkan hari ini mengingatkan kita bahwa rezeki bukan semata-mata tentang berapa banyak atau sedikit, akan tapi adalah tentang keberkahan, ketenangan, serta kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman dikuatkan, adab dijaga, dan hati disucikan, maka rezeki akan datang mengikuti kehendak Allah dengan suatu cara terbaiknya. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Yudi Faisal menjadikan suatu cahaya dalam langkah kita, menjadi penguat di dalam ikhtiar, serta menjadi sebab yaitu terbukanya pintu-pintu rezeki yang halal, luas, menenangkan jiwa. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas materi yang diberikan oleh Ustadz Yudi, atas ilmu serta nasihat yang telah diberikan. Terima kasih pula saya sampaikan kepada seluruh hadirin, ibu bapak yang dirahmati Allah, yang telah meluangkan waktu untuk hadir, menyimak, serta mengambil pelajaran di majelis yang mulia ini. Sebelum kita bisa, mari kita tutup acara pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah menerima setiap niat baik, mengampuni segala kekhilafan, serta mengumpulkan kita kembali di dalam majelis-majelis kebaikan berikutnya. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Selamat malam, selamat berjumpa di periode pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup, Bapak Ibu.